Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita masuk ke materi yang keempat, yaitu mengenai hubungan massa dalam reaksi kimia. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tentang jumlah massa yang kita butuhkan untuk memperoleh suatu reaksi kimia. Jadi kalau kemarin kita bisa membuat suatu unsur menjadi suatu molekul, kemudian molekul lain bereaksi dengan molekul lain membentuk molekul yang lainnya, atau kita sebut suatu reaktan membentuk suatu produk. Nah, kan tetapi itu hanya reaksi yang terjadi, tapi kita tidak mengetahui berapa jumlah massa yang dibutuhkan dalam reaksi kimia tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan melalui materi yang keempat ini. Nah, kemudian ini adalah reaksi kimia yang terjadi di alam. Yang pertama itu reaksi konversi makanan menjadi suatu bentuk energi. Nah, seperti yang saya jelaskan kemarin bahwa makanan yang kita konsumsi atau kita makan itu akan dicerna oleh tubuh, kemudian diubah menjadi suatu energi yang dibutuhkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kemudian pembentukan amonia atau NH4 dari nitrogen dan hidrogen. Nah, NH4 berarti satu molekul nitrogen dan 4 molekul hidrogen. Itu akan menghasilkan satu molekul amonia. Kemudian pembuatan minyak dan plastik dari minyak eter, produksi amilum dalam tanaman dari karbon dioksida dan air dengan bantuan energi matahari, atau kita sebut ini dengan reaksi fotosintesis. Kemudian produksi insulin manusia dari bakteri, ini digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus. Nah, untuk mencapai atau menghasilkan suatu produk, maka dibutuhkan sejumlah senyawa tertentu yang terlibat dan sejumlah senyawa baru yang dihasilkan. Jadi tadi sejumlah reaktan yang dibutuhkan dan sejumlah produk yang dihasilkan. Namun, di sini diperlukan suatu stoikiometri kimia atau reaksi kesetimbangan dalam kimia. Nah, agar kita mampu menghitung reaksi stoikiometri kimia ini, kita harus paham dulu bagaimana konsep suatu massa atom relatif. Nah, di sini saya analogikan, kita akan diminta untuk memasukkan 1000 buah permen ke dalam wadah. Nah, kalau kita hitung satu persatu, ini akan sulit sekali. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita melakukan sampling. Nah, sampling adalah yaitu mengambil beberapa permen. Kemudian kita timbang. Nah, ini saya contohkan, kita ambil 10 permen. Kemudian timbang satu persatu permen tersebut. Nah, setelah ditimbang, nah ini 10 permen yang kita timbang tadi, bobotnya yang berbeda tapi hampir mendekati 5 gram. Nah, kemudian kita tambahkan, ini jadi 50 gram. Kemudian dibagi 10. Nah, karena kita menghitung sebanyak 10 permen tadi, yang kita sampling sebanyak 10, maka dibagi 10, 50 gram dibagi 10 itu sama dengan 5 gram. Nah, nanti angka 5 gramnya ini yang kita kalikan dengan berapa banyaknya permen yang kita ambil. Tadi kan 1000 buah. Berarti tinggal berarti di sini kita tinggal hitung. Berarti 5 gram. Nah, dikalikan banyaknya yang mau kita ambil 1000. Nah, jadi sama dengan 5000 gram, atau kita konversi itu menjadi 5 kilo. Nah, jadi saat kita ingin menimbang atau memperoleh 1000 permen dalam toples, nah kita tinggal ambil 5 kg permen tersebut, itu akan setara dengan 1000 buah permen di dalam toples. Nah, kemudian terkait massa atom. Nah, yang dicontohkan di sini oleh seorang peneliti yaitu Dalton, Gay-Lussac, Lavoisier, dan Berzelius. Ini adalah peneliti yang kemarin kita bahas, yaitu menemukan hukum kekekalan massa. Nah, di sini mereka contohkan, atau atom yang pertama kali mereka temukan adalah atom karbon. Atom karbon ini massanya 12. Jadi, artinya atom C ini memiliki 12 unit atom. Jadi, nomor massa itu dia menandakan jumlah atom dari si unsur tersebut. Nah, kemudian selain
atom C juga terdapat atom O. Jadi kalau di sini tadi satu atom 12C diketahui memiliki 12 SMA, maka atom 16O kita lihat lagi nomor masanya yaitu 16. Nah, maka di sini atom O memiliki 16 SMA. Nah, ini contoh. Contoh yang kemarin isotop. Nah, isotop itu karena memiliki nomor massa yang berbeda. Atom C ada yang atom C12, ada yang atom C13. Nah, di sini untuk perhitungannya kita rata-ratakan. 98,85% dikali 12 atau sama dengan 0,9889 dikali 12 SMA ditambahkan dengan 1,11% atau 0,0111 dikalikan dengan 13 SMA. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 12 SMA. Nah, jadi kesimpulannya bahwa atom C12 ini memiliki jumlah atom sebanyak 12 SMA. Ini contohnya ya. Contoh dari atom karbon, perhitungan jumlah atom dari atom karbon. Nah, kemudian ada yang dikatakan dengan konsep mol. Nah, konsep mol itu banyaknya suatu zat yang mengandung entitas dasar. Nah, entitas dasar itu adalah atom, molekul, atau partikel lain yang terdapat dalam tepat 12 gram isotop 12 karbon. Tadi sudah kita bahas, satu atom 12C ini sama dengan 12 SMA, kemudian kita konversi ke dalam bilangan Avogadro. Nah, ternyata 1 mol 12C ini, 12 karbon, ini mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 atom 12C. Atau setara 1 mol 12C setara dengan 12 gram atom karbon. Nah, ini adalah rumus yang perlu kita ketahui, ya, bahwa 1 mol atom itu sama dengan 6,022 kali 1023 atom. Nah, ini rumus pertama yang wajib diketahui. Nah, kemudian yang kedua adalah ini. Mol sama dengan massa per mR. Ya. Jadi massa yang sebenarnya dan massa atom relatif. Ini adalah dua rumus yang harus kita pahami untuk mengerjakan beberapa soal dalam materi ini. Nah, kemudian ini sama seperti tadi, ya. Jadi 6,022 ini dikalikan 12 SMA per atom karbon ini sama dengan 12 gram. Ya, jadi 1 gram atom 12C ini setara dengan 6,022 SMA. Tapi rumus yang wajib kita pahami yaitu dua tadi. Kita berpegang pada rumus ini. 1 mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 dan mol ini sama dengan massa dikalikan mR atau massa ini sama dengan mol dikalikan dengan mR. Ya, jadi ini rumus yang wajib kita pahami. Nah, kemudian ini ada beberapa atom lain tadi selain karbon. Ternyata di sini bilangan Avogadro-nya ini hampir sama semua, 6,022 kali 10 pangkat 23. Sedangkan ini adalah masanya ya, massa atom relatif dari masing-masing unsur ini. Ya, jadi tadi yang kita wajib hafalkan atau kita wajib pahami adalah bilangan Avogadro dan saat kita konversi tadi dari mol yaitu massa per mR atau massa sama dengan mol dikalikan dengan mR. Nah, kemudian kita masuk ke soal. Nah, di sini diketahui ya, kita jabar. Jadi saat pengerjaan soal, jadi kalau nanti terdapat soal baik di UTS maupun di UAS, saya tidak akan menilai bagian hasilnya saja, tetapi bagaimana jalannya untuk menemukan atau menjawab soal tersebut, ini juga akan saya nilai. Nah, yang pertama, kita jabarkan dulu yang diketahuinya apa. Yang diketahui itu adalah massa. Nah, massa dari amerisium ini adalah
243 SMA. Massa satu atom ya. Massa satu amerisium adalah 243. Nah, kemudian amerisium tersebut dibuat dengan menggunakan 6 atom unsur. Berarti berapa kalau massa 6 amerisium? Berarti sama dengan 243 SMA ini dikalikan 6. Nah, ini sama dengan 1458 SMA. Nah, kemudian diketahui juga bilangan Avogadro tadi 1 gram itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 kali 10 pangkat 23. Nah, ini ya. 1 gram sama dengan 10 pangkat 23. 6,022 kali 10 pangkat 23. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gram. Nah, massa atom. Nah, massa atom amerisium. Massa atom amerisium. Ini berapa gram? Nah, kemudian jawab. Nah, ini. Kemudian diketahui tadi 1 gram ini sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Nah, berarti berapa gram dia? X gram untuk 1458 SMA. Nah, berarti kan tinggal 1458 dibagi dengan ini SMA ya, dibagi dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 10 pangkat 23 SMA dikalikan 1 gram. Karena kan 1 gramnya itu adalah ini tadi 1 gram mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA, berarti berapa gram kah jika kita punya 14,58 SMA. Nah, jadi perhitungannya seperti ini ya. Jadi karena tadi 1 atomnya 243, berarti kalau 6 atom ya tinggal kalikan 6. Nah, kemudian ini konversi. 1 gram adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Nah, berapakah apabila kita punya 1458 SMA? Nah, ini tinggal kita ubah saja 16 SMA dibagi 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA baru dikalikan 1 gram. Nah, ini nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi biasakan diketahui, kemudian ditanyakan, baru kalian jawab. Nah, ini kurang lebih massa atom di dalam 6 atom amerisium tadi adalah 2,42 kali 10 pangkat minus 21 gram. Nah, jangan lupa juga satuan. Gram. Nah, satuannya ini jangan lupa untuk dicantumkan di sini. Ini untuk soal yang pertama tadi ya. Kemudian selanjutnya, ini soal selanjutnya. Nah, hitung jumlah atom aluminium dan jumlah atom aluminium dalam 10 gram aluminium. Diketahui massa atom relatifnya 26,98 gram. Nah, ini kita diketahui dulu. Nah, diketahui
bahwa massa, ini massa sebenarnya ya, maksudnya massa sebenarnya itu adalah 10 gram. Nah, kemudian massa atom relatifnya, massa atom relatifnya ini sama dengan relatif sama dengan 26,98 gram. Ya, yang ditanyakan di sini adalah berapa jumlah mol, molnya berapa, dan jumlah atomnya berapa. Jumlah atomnya itu berapa. Nah, supaya tidak bingung, nah kita masukkan lagi di yang diketahui. Seperti tadi kan, 1 mol itu akan sama dengan 6,022 kali. Jadi ini rumus yang tidak boleh dilupakan. 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Ini adalah rumus yang umum ya. Nah, ini rumus yang umum. Jadi jangan sampai dilupakan. Jadi 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Dan yang tadi, rumus yang tadi juga jangan lupa ya, saya sudah tandai merah. Mol massa per massa relatif. Nah, ini kita coba masukkan ke sini. Nah, kita coba jawab. Yang pertama adalah mol. Mol itu sama dengan tadi massa sebenarnya dibagi dengan mR. Berarti ini sama dengan 10 gram dibagi dengan 26,98 gram. Ya. Ini sama dengan 0,371 mol. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah atom tadi. Nah, jumlah atom Al. Ya, ini berapa? Nah, tadi sudah diketahui bahwa 1 mol ini adalah 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa jumlah atom apabila kita punya 0,371 mol. Nah, ini sama dengan X SMA. Nah, berapa jumlahnya? Nah, tinggal 0,371 mol. Nah, dikalikan saja langsung dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Nah, ini nanti akan dihasilkan berapa jumlah SMA. Nah, jadi jangan bingung ya. Tadi jadi diketahui 10 gram massa sebenarnya, ini massa atom relatifnya. Kemudian ini 1 mol sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Kemudian jumlah molnya, massa sebenarnya dibagi dengan MR. Ini nanti kita ketemu 0,371 mol. Nah, kemudian yang terakhir, karena ditanyakan jumlah atom, berarti dikalikan 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini tadi adalah menghitung molnya. Nah, kemudian ini adalah menghitung jumlah atomnya. Jadi tinggal dikalikan ya tadi ya. 0,371 mol dikalikan 6,022 kali 10 pangkat 23 SMA. Jadi kurang lebih hasilnya 2,23 dikali 10 pangkat 23 SMA atom Al. Nah, kemudian soal selanjutnya. Nah, di dalam suatu
microchip komputer diketahui masanya itu 5,68 mg. Kemudian berapa banyak atom silikon dalam microchip jika diketahui silikon memiliki AR-nya 28,09 gram. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi mirip-mirip soal tadi yang sebelumnya yang kita menghitung aluminium. Nah, diketahui dulu, yang diketahuinya adalah massa sebenarnya. Ini sama dengan 5,68 mg. Nah, kemudian diketahui massa relatifnya ini sama dengan 28,09 gram. Nah, kita lihat satuannya. Syarat kita bisa mengkonversi adalah satuannya harus sama. Nah, kita ubah ke gram. Gram adalah satuan internasional. Kita ubah. Nah, ubahnya sama seperti kemarin cara konversi atau cara menyederhanakan. Jadi tinggal 5,68 dikali 10 pangkat 3. Nah, dikali 10 pangkat 3. Dikali 10 pangkat min 3. Nah, dikali 10 pangkat min 3. Ini gram. Nah, kemudian yang diketahui lagi sama seperti tadi, 1 mol. Nah, 1 mol ini setara dengan 6,022 dikali 10 pangkat 23 SMA. Ya, dikali 10 pangkat 23 SMA. Nah, kemudian yang ditanyakan sama seperti tadi. Yang ditanyakannya yaitu adalah jumlah molnya, kemudian jumlah atom. Nah, sama seperti tadi ya. Jumlah mol dan jumlah atom. Jumlah atom silikon atau Si itu berapa? Nah, jawab sama seperti tadi. Mol itu sama dengan massa sebenarnya dibagi dengan massa relatif atau AR. Nah, ini sama dengan berarti hanya tinggal 5,68 ini ya. 5,68 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 28,09 gram. Ini hasilnya kurang lebih adalah 2,02 dikali 10 pangkat min 4. Ini mol. Nah, sama seperti tadi. Sudah diketahui 1 mol ini adalah 1,6,022. Nah, berarti kalau 2,02 mol kali 10 pangkat min 4 mol ini adalah tinggal dikalikan saja. Dikali dengan 6,022 SMA. Nah, ini adalah hasilnya nanti ketemu. Ada berapa SMA atom silikon. Ya, ini hasilnya di sini. Nah, kita lihat dulu tadi kan. Kita hitung molnya, massa sebenarnya dibagi AR, kemudian jumlah atomnya tinggal dikalikan bilangan Avogadro. Atau 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom. Nah, ini. Jadi tadi soal nomor 2, soal yang kedua, yang AL tadi, ini nomor 12, di slide 12, yang AL tadi, ini mirip-mirip nah dengan yang tadi kita kerjakan. Hanya bedanya tadi diubah ke gram, dan selebihnya ke bawahnya itu hampir sama. Nah, kemudian soal selanjutnya, menghitung mol dan massa. Nah, kalau ini posisinya adalah dibalik.
Nah, ini posisinya dibalik. Kalau tadi kita cari molnya dulu, baru kita cari jumlah atom. Nah, di sini sudah diketahui jumlah atomnya 5 kali 10 pangkat 20 atom. Dan kita diminta untuk menghitung masanya berapa. Nah, kita diketahui dulu. Diketahui. Nah, jumlah atomnya sudah diketahui. Jumlah atomnya itu sama dengan 5 kali 10, 20 atom. Nah, kemudian ini massa atom relatif. Nah, massa relatifnya berapa? Ini 58,93 gram. Nah, diketahui lagi bilangan Avogadro, jangan lupa. Kalau kalian lupa, boleh ditulis lagi. Konversi ke bilangan Avogadro. Nah, 1 mol itu setara dengan tadi 6,022 dikali 10 pangkat 23. Nah, ini ya. 10 pangkat 23 SMA. Nah, ini jangan lupa. SMA. Nah, ini jangan lupa. Kalau kalian lupa, sebaiknya ditulis saja, tidak apa-apa. Nah, kemudian yang ditanyakan ini adalah jumlah molnya terlebih dahulu. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, 1 molnya segini. Nah, 1 molnya adalah 6,022 SMA. Atau atom SMA, atau boleh juga atom, jumlah atom gitu ya. Jumlah atom kobalt atau CO. Nah, di sini berapa X mol? Nah, berapa X mol jika kita punya tadi 5,20 atom CO. Ini atom CO. Nah, ini tinggal bagi saja, dibalik. Berarti mol sama dengan 5,1020 CO. Nah, ini kita bagi saja, langsung dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, ya, dibagi dengan bilangan Avogadro. Ini hasilnya sama dengan 8,3 kali 10 min 4 mol. Nah, kemudian kita diminta menghitung massa sebenarnya. Nah, massa sebenarnya. Nah, bagaimana menghitung massa sebenarnya? Kita kembali, jangan lupa rumus yang tadi. Nah, ini massa sebenarnya, berarti tinggal mol dikali dengan AR atau dikali dengan MR. Nah, tinggal mol dikali dengan berarti AR. Nah, karena diketahui AR dari CO. Berarti tinggal sama dengan molnya adalah 8,3 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, dikalikan dengan 58,93 gram. Nah, nanti akan diketahui berapa massa atom relatif dari kobalt ini. Nah, ini ya, ini untuk jawabannya. Nah, jadi kita konversi dulu dengan bilangan Avogadro, dibagi. Setelah dibagi, nah nanti baru massanya mol dikali AR. Jadi, memang dua rumusan tadi kita harus pahami, atau boleh dihafalkan rumus Avogadro tadi dengan rumusan awal mol sama dengan massa per AR. Nah, nanti tinggal dikonversi. Kalau ditanyakan massa, berarti tinggal mol dikalikan dengan AR. Jadi jangan bingung. Yang nomor 12 tadi ini dan yang ini hampir sama, tapi satuannya yang berbeda. Nah, kalau ini adalah dibalik. Kita hitung dulu jumlah molnya, baru kita tentukan massanya itu ada berapa. Nah, jadi jangan bingung. Selanjutnya adalah menghitung massa molar dari suatu molekul. Nah, di sini dicontohkan adalah gas metan yang terdiri dari 1 molekul karbon dan 4 molekul hidrogen atau CH4. Nah, kita hitung massanya berapa. Nah,
1 mol C itu sama dengan 12. 4 mol H berarti 4 dikali 1 gram. Kemudian berarti CH4 tinggal dijumlahkan 12 ditambah 4 gram jadi 16 gram. Nah, berarti 1 mol CH4 ini setara dengan 16 gram atom CH4. Jadi CH4 memiliki MR, massa atom relatif atau MR, itu 16,04 gram. Itu kita sebut massa molar. Jadi kita bisa hitung dari masing-masing komponen dari penyusun si molekulnya. Nah, kemudian ini ada satu contoh. Nah, diketahui bahwa juglon ini rumus molekulnya adalah C10, kemudian H6. Nah, H6 kemudian O3. Nah, O3. Nah, kita diminta menghitung MR-nya terlebih dahulu, kita hitung. Berarti kalau C10 dikalikan 12, ini sama dengan 120. Nah, kemudian atom H ada 6, dengan 6 dikalikan dengan 1. Ini adalah 6. Nah, kemudian atom O. Kemudian atom O ada 3. 3 dikalikan dengan 16. Nah, karena O ada 16, kemudian dikalikan 16, jadi 48. Nah, berarti massa relatif atau MR, massa relatif dari juglon tadi adalah 120 ditambah dengan 6 ditambah dengan 48. Ini kurang lebih adalah 174 gram ya, massa atom relatifnya. Kemudian massa sebenarnya ini adalah 1,56 nah dikali 10 pangkat min 2 nah gram. Nah, kemudian yang ditanyakan itu adalah berapa molnya, berapa mol juglon ya, sama dengan titik mol. Nah, jawab. Massa atom relatifnya sudah diketahui, massa sebenarnya sudah diketahui. Nah, rumus yang tadi, mol sama dengan massa sebenarnya, nah dibagi dengan massa relatif. Berarti sama dengan 1,56 dikali 10 min 2 gram. Nah, dibagi dengan 174 gram. Nah, ini sama dengan diketahui berapa mol dari juglon. Nah, jadi mudah sekali ya. Jadi kita hitung dulu MR-nya berapa, massa relatifnya berapa, kemudian massa sebenarnya sudah diketahui, nah tinggal kita bagi saja. Massa sebenarnya dibagi dengan massa relatif. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi tadi massa sebenarnya dibagi dengan massa atom relatif. Jadi kurang lebih hasilnya adalah 8,96 dikali 10 pangkat 5 mol. Nah, ini soal selanjutnya. Seperti tadi kita lakukan, berarti kita jabarkan dulu yang diketahui. Nah, ini adalah MR dari CaCO3. Kita hitung berarti Ca, kemudian C, kemudian O. Nah, Ca ini sama dengan 40, kemudian C itu sama dengan 12, kemudian O karena ada 3, nah berarti 16 dikalikan dengan 3, yaitu sama dengan 48. Nah, jadi MR dari CaCO3 ini adalah
sama dengan 100. Nah, kemudian yang diketahui selanjutnya adalah mol. Mol dari CaCO. CaCO3 ini sama dengan 5 mol. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah massa dari CaCO3 dan massa dari CO3 2-. Nah, ini berapa? Nah, jawab yang pertama. Nah, yang ditanyakan adalah massa. Nah, kalau massa seperti tadi rumusnya, mol dikalikan dengan mr. Nah, ini sama dengan molnya sudah diketahui 5 mol. Nah, dikalikan dengan massa atom relatifnya. Massa atom relatifnya adalah 100 gram. Tinggal dikalikan 100 gram. Nah, berarti massa atom relatifnya itu sama dengan 500 gram. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua, massa dari CO3 2- ini berapa? Nah, kita hitung dulu molnya. Nah, kita hitung dulu molnya. Mol CO3 2-. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu bahwa CaCO3 ini adalah Ca2+, nah, ditambah dengan CO3 2-. Nah, jadi ini di depannya sama-sama muatannya adalah 1. Nah, di sini 1, di sini 1. Jadi 1 Ca2+ ditambah 1 CO3 2- itu sama dengan CaCO3 2-. Nah, kemudian perhitungan molnya adalah tinggal 1/1, karena sama 1/1 dikalikan dengan 5 mol. Nah, ini berarti mol dari CO3 2- yaitu 5 mol. Setelah kita hitung mol, kita hitung mr-nya lagi. Mr CO3. Nah, CO3 C-nya 12 ditambah dengan 16 dikalikan dengan 3. Nah, berarti sama dengan 12 ditambah 48. Ini sama dengan 60 gram. Nah, jadi massa dari CO3 2- itu adalah sama dengan mol dikalikan dengan mr. Nah, berarti sama dengan 5 mol dikali 60 gram. Jadi sama dengan 300 gram. Nah, jadi mr dari CO3 2- atau massa CO3 2- yang sebenarnya itu 300 gram. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada diuraikan lagi di sini. Jadi ditanyakan mr, massa CaCO3 dan massa CO3 2-. Ini tadi cara penghitungan mr-nya. mr-nya 100, kemudian massa CaCO3 berarti 5 mol dikali 100, 500 gram. CO3 2- tadi dijabarkan terlebih dahulu. Ya. Jadi dijabarkan terlebih dahulu. Setelah dijabarkan, baru kita bisa menghitung jumlah molnya dan jumlah mr-nya. Kemudian kita kalikan, nanti ditemukan massanya 300 gram. Kemudian ini masuk ke persen komposisi. Terdapat dua pernyataan di dalam penetapan komposisi, yaitu dalam bentuk unit atau dalam bentuk persen. Jadi bisa dalam bentuk gram, seperti ini dalam bentuk gram, atau kita nanti menghitung persen komposisi. Nah, ini dicontohkan etanol. Rumus molekulnya yaitu CH3, CH2OH atau C2H6O. Maka persen komposisinya yaitu tinggal C-nya yaitu ada 2 mol, tinggal dikali 12,01 gram per mol. Jadi 24. C-nya ada 2, nah ini hanya ada 6 dikali 1,008. Jadi 6, kemudian O-nya ada 1 dikali 16, jadi 16.
sama dengan 46,07. Jadi ini untuk memudahkan boleh juga dibulatkan. Jadi ini 12, ini 1, ini 16. Jadi nanti jumlahnya bulat 46. Itu juga diperbolehkan. Nah, kemudian menghitung persen komposisinya. Oh, berarti persen komposisinya tinggal jumlah keseluruhannya. Jumlah keseluruhannya adalah yang tadi 46. Nah, berarti jumlah masing-masing 24 dibagi 46 dikali 100%. Sama halnya juga dengan yang H, 6 per 46 kali 100%. Oksigen juga sama, 16 per 46 dikali 100%. Jadi nanti diketahui persentase setiap komponen penyusunnya itu berapa. Nah, kemudian ini ada satu soal. Nah, ini persen komposisinya berapa? Karbon. Nah, diketahui dulu. Diketahui. Nah, kita hitung MR-nya terlebih dahulu. C-nya 10 berarti 10 dikalikan dengan 12. Sama dengan 120. Kemudian hanya 14. H-nya ada 14. Berarti 14 dikalikan dengan 1. Sama dengan 14. Nah, kemudian atom O-nya cuma ada 1. Berarti ini hanya 16. Berarti MR-nya dari si karbon ini, MR si karbon ini adalah 150 gram MR-nya. Yang ditanyakan adalah persen setiap unsur. Persentase setiap unsur. Persen setiap unsur. Nah, ini mudah sekali. Yang pertama adalah C. Nah, kalau kita ingin menghitung C, berarti tinggal 120 dibagi 150. Nah, dikali 100%. Sama halnya juga dengan yang H, berarti sama dengan 14 per 150 dikali 100%. Kemudian yang O juga sama. Yang O itu sama, berarti 16 per 150 dikalikan dengan 100%. Nah, ini jadi sama. Jadi mudah sekali ya. Jadi ini kita hitung MR keseluruhan, baru kita hitung masing-masing atomnya itu persentasenya berapa persen. Nah, ini kurang lebih secara lengkapnya seperti ini. Jadi kita bisa temukan persentasenya ada berapa. Nah, kemudian ada penetapan formula. Penetapan formula rumusannya hampir sama seperti yang tadi kita lakukan. Kita ingin tahu komponen si atomnya di molekul tersebut itu ada berapa. Kemudian kita langsung masuk ke soal. Di soal ini kita gunakan yang tadi tentang persentasi. Nah, persentase dari kandungan setiap unsur dalam molekul tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa CO2, nah ini terdapat atau bobotnya adalah masanya adalah 22 mg. Nah, kemudian kita hitung MR dari CO2. Nah, berarti MR-nya adalah C-nya 1, O berarti hanya 12. Kemudian O-nya 2. O-nya 2 berarti sama dengan 16 dikalikan dengan 2. Sama dengan 32. Nah, berarti MR dari CO2. Nah, MR dari CO2 ini adalah sama dengan 12 ditambahkan dengan 32 sama dengan 44. Nah, yang ditanyakan itu adalah massa dari C-nya. Massa dari C-nya itu berapa? Nah, kita hitung persentasenya terlebih dahulu. Maka dijawab di sini. Berarti massa C, persentase C. Nah, persentase C di sini adalah sama dengan C-nya adalah 12. 12 dibagi keseluruhan 44. Nah, dikali dengan 100%. Nah, ini hasilnya berapa? Misalnya di sini X persen. Nah, berarti nanti massa C
itu sama dengan tadi X persen. Nah, kita kalikan dengan massa tadi 22 mg. Nah, nanti akan ditemukan X miligram dari atom C di sini ya. Jadi sangat mudah, kita ubah dulu persentasenya. Setelah diketahui persentasenya, baru kita ubah, kita kalikan dengan massa dari CO2-nya. Nah, kurang lebih akan seperti ini. Ya, kita hitung persentasenya berapa. Nah, setelah dihitung persentasenya berapa, baru kita bisa menghitung jumlah massa yang sebenarnya itu ada berapa. Nah, itu tadi. Nah, kemudian kita masuk ke rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris itu format dasar dari suatu molekul senyawa. Nah, dibuat tadi sama seperti tadi dengan perbandingan dari komposisi terendah bentuk mol antar unsur penyusun atau satu senyawa. Jadi sama seperti tadi kita hitung persentasenya. Nanti di akhir kita akan bisa tentukan rumus empirisnya bagaimana dan rumus molekulnya akan seperti apa, itu bisa kita rumuskan. Nah, kita langsung masuk ke soal. Nah, ini adalah soalnya. Nah, di sini ini sudah diketahuinya ya. Yang diketahuinya adalah ini persentase setiap unsur dan ini massa molarnya. Nah, supaya mudah, di sini kita misalkan bahwa jumlahnya itu keseluruhan dari si molekulnya itu adalah 100 gram. 100 gram. Nah, berarti komponennya, berarti Cl ini adalah 71,65 gram. Kemudian C-nya ini sama dengan 24,27 gram. Dan H-nya, nah, dan H-nya ini adalah 4,07 gram. Nah, kemudian kita hitung molnya berapa. Nah, kita ketahui bahwa 1 mol Cl ini adalah sama dengan 35 gram. Nah, berarti kalau 71,65 berapa gram? Berarti tinggal 71,65 dibagi 35 gram. Ini sama dengan 2 mol. Nah, sama halnya seperti C. 1 mol C itu sama dengan 12 gram. Nah, berarti berapa? Kalau 24,27, 24,27 tinggal dibagi dengan 12. Nah, ini juga sama dengan 2 mol. Nah, kemudian atom H. Nah, atom H ini sudah mudah, sudah 1 mol. H, nah ini sama dengan 4,07. 1 mol H adalah 1 gram. Nah, 1 gram. Nah, berarti kalau 4,07 berapa gram? 4,07 tinggal dibagi 1. Ini sama dengan kurang lebih 4 mol. Kita bulatkan supaya tidak sulit ya, supaya kita tidak sulit untuk menghitungnya. Nah, kemudian kita sederhanakan. Ini dibagi dengan 2 berarti sama dengan 1 mol. Ini dibagi dengan 2, ini sama dengan 1 mol. Ini dibagi dengan 2, nah berarti sama dengan 2 mol. Nah, jadi rumusnya kita ketahui, yaitu sama dengan Cl-nya 1, kemudian C-nya 1, ya, kemudian H-nya 2. Nah, seperti ini ya, Cl CH2, atau bisa kita ubah lagi menjadi CH2Cl. CH2Cl. Nah, ini. Nah, kemudian kita hitung rumusnya. Nah, ini masih N. Berarti kita hitung ini jumlah N-nya yang dibutuhkan itu ada berapa. Nah, kita coba hitung. Tadi sudah diketahui rumus yang terakhirnya adalah CHCl2N.
Nah, kita masukkan lagi CH2ClN ini adalah sama dengan tadi 98,96. Nah, ini 98,96 gram per mol. 98,96 gram per mol. Nah, tinggal kita masukkan. C adalah 12 ditambah H 1 kali 2 O2 berarti ditambah dengan Cl. Cl adalah 35 N itu sama dengan 98,96 gram per mol. Nah, berarti 49 N ini sama dengan 98,96 gram per mol. Nah, berarti N ini sama dengan 98,96 dibagi dengan 49. Jadi kurang lebih sama dengan 2. Nah, berarti di situ N-nya adalah 2. Nah, CHCl-nya ini adalah N-nya sudah kita ketemukan bahwa N-nya adalah 2. Nah, berarti di sini rumusnya menjadi C2H4Cl2. Nah, ini ya terkait tadi rumus empiris dan rumus molekul. Ini rumus empiris. Nah, ini jawabannya tadi ya. Ini rumus molekulnya tadi. Ini rumus empirisnya yang tadi kita terakhir ditemukan. Ternyata namanya adalah dikloroetan. Nah, ini ya. Jadi kita analogikan dulu biar mudah. Kita ubah dulu 100. Nah, baru kita akan mudah menghitung berapa gramnya sesuai komposisinya. Kemudian hitung molnya, sederhanakan. Kita akan temukan, oh Cl-nya 1. Berarti Cl, C-nya 1 lagi, H-nya 2. Ini kalau terbalik tidak apa-apa. Yang penting saya lihat tahapannya dalam pekerjaan adalah benar. Nah, kemudian ini. Tadi kita temukan rumus molekulnya ini ya. Atau kita namakan tadi adalah dikloroetan. Nah, ini tolong nanti kalian bisa kerjakan. Ini saya akan lampirkan di bagian forum. Nah, dengan demikian telah selesailah materi yang keempat ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Selanjutnya dilanjutkan seperti biasa di forum dan juga di kuis. Nah, kuisnya juga seperti biasa akan diberikan waktu 15 menit di akhir. Nah, mungkin sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.